Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Nah, untuk mengisi bulan kemerdekaan ini, yuk sama-sama kita simak dongeng-dongeng kepahlawanan bersama Dong Kelor. Kamu juga tetap bisa jadi pahlawan dengan cara tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan bersama keluarga. Jadi, kalau tidak penting Ji, di rumah Meki. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kalian akan bersama Kak Ivy yang akan membawakan sebuah dongeng. Mau dengar dongeng dari Kak Ivy? Kalau mau dengar, adik-adik harus duduk dengan tenang. Begini dongengnya. Alkisah di sebuah negeri yang sangat subur dan cantik, tinggallah sekelompok penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat budaya yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Dayak, dan ada juga suku Bugis. Meskipun negeri tersebut kaya dan subur, tapi sayang sungguh sayang, penduduk di negeri tersebut tidak pernah hidup rukun. Hampir setiap hari mereka selalu bertengkar dan berbeda pendapat. Masing-masing penduduk mengunggulkan suku dan budaya mereka masing-masing. Apapun yang terjadi, suku Jawa adalah suku yang paling bagus. Karena suku Jawa itu orangnya cantik-cantik. Siapa bilang suku Jawa paling bagus? Nah, yang paling terkenal itu adalah suku Bugis. Cari Meki di mana-mana, sampai di luar negeri ada suku Bugis. Kata penduduk dari suku Bugis tak mau kalah. Begitupun suku yang lain. Hampir setiap hari terjadi seperti itu. Hingga pada akhirnya negeri tersebut dilanda bencana kekeringan yang sangat dahsyat. Berbulan-bulan lamanya hujan tak pernah turun, sehingga tanah yang dulunya subur dan kaya menjadi kering dan tandus. Tumbuhan pun berguguran, bahkan hewan-hewan hampir punah. Entah apa yang menyebabkannya. Para penduduk negeri itu pun bingung, dan mereka memutuskan untuk berkumpul di tengah lapang untuk merenungi hal tersebut. Kira-kira apa ya yang menyebabkan negeri kita seperti ini? Ketika mereka sedang berkumpul,
Tiba-tiba dari atas langit terdengar suara gemuruh dan terdengar suara yang aneh. Krak! 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 Gedebuk! Sebuah benda yang sangat besar jatuh di tengah-tengah penduduk negeri itu. Para penduduk pun kaget dan mereka ketakutan. Seorang kakek lalu berkata, Sepertinya itu adalah burung Garuda. Dia sedang terluka. Mari kita menolongnya. Para penduduk pun hilang rasa takutnya dan bergegas untuk menolong burung Garuda tersebut. Pada saat penduduk sudah sibuk menolong burung Garuda tersebut, muncullah seorang raksasa yang sangat besar. Serahkan burung itu kepadaku. Aku akan memakannya karena perutku sudah lapar. Tidak ada lagi makanan yang bisa aku makan di negeri ini. Tidak, kami tidak akan menyerahkan burung itu kepadamu, raksasa. Kalau begitu, kalianlah yang akan aku makan. Karena penduduk negeri tersebut bersikeras tidak mau menyerahkan burung Garuda tersebut kepada raksasa, terjadilah perang yang sangat dahsyat antara raksasa melawan penduduk negeri tersebut. Meskipun badan dari penduduk negeri tersebut kecil-kecil, tapi karena mereka banyak dan mereka bersatu, akhirnya dengan mudah mereka bisa mengalahkan sang raksasa. Sang raksasa pun kalah dan pergi meninggalkan negeri tersebut. Sepeninggal raksasa, para penduduk kembali mengobati luka burung tersebut sampai sembuh. Ketika mereka mengobati burung tersebut, mereka pun merenungi bahwa ternyata ketika mereka bersatu, mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mengusir raksasa saja mereka mampu karena mereka bersatu. Mulai saat itu, para penduduk memutuskan untuk tidak berkelahi lagi dan selalu hidup rukun. Mereka pun menuliskan ikrar mereka di sebuah pita bahwa meskipun mereka berbeda, mereka tetap satu. Ikrar itu dikenal juga sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian mereka ikatkan di kaki burung Garuda yang terluka tadi, lalu melepaskannya ke udara dan sampai sekarang menjadi lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, adik-adik tentunya sudah hafal kan lagu Garuda Pancasila? Kalau kita sudah hafal, mari kita bernyanyi bersama agar kita lebih semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi gitu ya ceritanya. Sahabat Dongkelor, kalian simak tidak cerita yang tadi? Masih ingat tidak makhluk apa yang muncul dari langit ketika semua penduduk sedang berkumpul? Makhluk apa yang muncul dan ingin memakannya? Dan apa sih yang menyatukan semua penduduk itu? Jangan lupa ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa juga untuk subscribe akun Dongkel Perpusling, share ke teman-teman kalian, dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Dongkelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, gimana kabarnya semua hari ini? Baik-baik saja kan? Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka apa ya? Tak kenal maka kenalan. Nama kakak Kak Hikmah. Nah, hari ini kakak akan menemani adik-adik semua dalam acara Dongkelor. Nah, kakak punya cerita loh. Duduk yang tenang, ambil posisi yang baik. Kalau ada cemilan boleh, siapkan cemilannya. Yuk. Nah, kakak bawa teman-teman dari dunia dongeng. Dunia dongengnya di mana? Kita sambut sama-sama. 1, 2, 3. Nah, di dunia bawah tanah terdapat banyak akar serabut dan tunggang. Hiduplah umbi-umbian di negeri yang bernama Umbinesia. Nah, ada umbi-umbian apa saja? Kita panggil yuk. Nah, ada wortel. Ini wortel nih, perempuan. Namanya Wortel Lisa. Halo Wortel Lisa. Halo teman-teman di rumah. Nah, siapa lagi ya? Temennya wortel apa ya yang biasa disup? Oh, ini. Hop. Ini apa? Ini kentang. Nah, ini siapa? Halo teman-teman, namaku Kenta. Wah, Kenta. Kenta dan Wortel Lisa. Nah, Kenta dan Wortel Lisa ini katanya mau curhat sama adik-adik di rumah. Apa sih curhatnya Wortel Lisa? Gini loh kak, itu loh anak-anak sekarang malas makan sayur. Oh ya? Teman-teman di rumah malas makan sayur? Tidak, jika yang di rumah. Yang beberapa saja di situ. Oh, kenapa teman-temannya malas makan sayur? Mungkin karena sayurnya kurang bagus. Loh, kok bisa sayurnya kurang bagus? Ini loh kak, beberapa hari terakhir ini tanaman semua di Umbinesia lagi tidak bagus. Loh, kenapa? Hujan kan sering turun. Bukan itunya, kami tidak tahu kenapa. Cuma tanaman sekarang keriput. Loh, kok bisa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak kenapa bisa tanaman di Umbinesia menjadi keriput? Oh, kakak punya ide. Kenta, Wortel Lisa, tahu nggak? Di negara yang bernama Rempahnesia, tempat rempah-rempah hidup, ada orang yang sangat pintar dan sakti. Bukan orang, teman-teman. Ada rempah yang sangat pintar dan sakti. Namanya Ratu Kunyi. Ratu Kunyi itu yang memimpin Rempahnesia. Kalian semua boleh jalan-jalan ke sana dan bertanya, siapa tahu Ratu Kunyi punya cara untuk mengembalikan kesuburan Umbinesia. Oh, begitu ya kak? Oh, kalau begitu, ayo kita pergi. Nah, adik-adik, akhirnya si Kenta dan Wortel Lisa pergi ke Rempahnesia mengunjungi Ratu Kunyi. Mana nih Ratu Kunyinya? Nah, ini dia Ratu Kunyi. Nah, Ratu Kunyi ini adalah salah satu dari rempah-rempah yang menghuni Rempahnesia. Nah, akhirnya perjalanan Wortel Lisa dan Kenta telah sampai ke Rempahnesia. Mereka bertemulah dengan Ratu Kunyi. Salam Ratu Kunyi. Salam Ratu Kunyi. Wah, ada apa kalian semua mengunjungi Rempahnesia? Wahai penduduk Umbinesia. Oh begini, Ratu Kunyi. Negara kami sedang tidak subur. Padahal hujan terus turun. Kami tidak tahu apa yang menyebabkannya. Karena Ratu Kunyi ini pintar. Dia punya kesaktian. Dia akhirnya mengetahui. Aku tahu kenapa Umbinesia bisa mengalami hal seperti itu. Mungkin karena tidak ada cacing tanah di negara kalian. Akhirnya si Wortel Lisa dan Kenta berpikir, oh iya ya, benar, nggak ada cacing tanah. Tapi si Kenta penasaran, Ratu Kunyi, apa gunanya cacing tanah?
Akhirnya Ratu Kunyit menjelaskan, teman-teman dari Indonesia, kalian harus tahu bahwa cacing tanah itu berguna untuk menyuburkan tanah. Oh, begitu ya? Jadi cacing tanah berguna untuk menyuburkan tanah. Jadi, teman-teman di negeri manusia yang suka main-main cacing tanah, yang suka membunuh cacing tanah, menyebabkan tanah di negeri bawah tanah menjadi tidak subur. Betul sekali, kamu cerdas. Akhirnya si Kenta bertanya lagi, lalu Ratu Kunyit, bagaimana caranya kita untuk mengundang cacing tanah? Kita kan tidak tahu di mana cacing tanahnya berada. Wah, tenang saja. Gampang itu caranya. Caranya adalah dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagu? Adik-adik di rumah ada yang tahu lagunya nggak sih? Kakak nggak tahu? Ratu Kunyit, bagaimana lagunya? Lagunya tidak boleh dinyanyikan sekarang. Kalau dinyanyikan sekarang, cacing tanahnya muncul. Lagunya seperti ini. Akhirnya Ratu Kunyit berbisiklah di telinganya si Wartelisa. Oh, paham Ratu Kunyit, paham. Kalau begitu, kami berterima kasih kepada Ratu Kunyit telah memberikan kami saran. Aku dan temanku Kenta akan pulang dulu ke negaraku. Di sana aku akan melakukan apa yang Ratu Kunyit katakan. Wah, bagus sekali kalau begitu. Sama-sama, aku sangat senang membantu kalian. Nah, akhirnya si Wartelisa dan si Kenta pulang ke Umbinesia. Nah, sesampainya di Umbinesia, mereka berdua harus memanggil cacing tanah. Nah, cara memanggil cacing tanah itu begini. Kakak nggak tahu. Yang tahu si Wartelisa. Wartelisa bagaimana? Begini teman-teman di rumah, kita harus menyanyi. Menyanyi? Tapi harus dibantu sama teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah mau bantu kan? Oh, katanya mau. Teman-teman di rumah, lagunya begini. Teman-teman pasti sering nonton filmnya Tayo. Lagunya begitu. Kok Tayo sih? Kita kan mau panggil cacing tanah. Kak Hikmah, tenang Maki. Oh iya, tenang Ja. Begini lagunya teman-teman. Diganti, namanya Tayo karena kita kan mau panggil cacing tanah kayak gini. Hei Cita, dia si cacing tanah, baik hati, tidak sombong, Cita selalu menolong. Wih, bagus lagunya ya. Saya bisa tonjak menyanyi. Saya mau menyanyi juga. Hei Cita, dia si cacing tanah, baik hati, tidak sombong, Cita selalu menolong. Nah, teman-teman, ketika mereka selesai memanggil cacing tanahnya, akhirnya cacing tanah muncul. Siapa yang memanggilku? Siapa yang memanggilku? Mereka berdua kaget. Wah, akhirnya ada cacing tanah. Oh, kalian yang memanggilku ya? Ada apa? Ada yang bisa kubantu? Begini cacing tanah, Umbinesia sedang kesulitan karena tidak ada cacing tanah. Tanahnya menjadi kurang subur. Pertumbuhan wortel, pertumbuhan kentang menjadi tidak bagus, tidak segar. Akhirnya teman-teman di negeri manusia malas makan sayur. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu akan aku bantu untuk menyuburkan tanah. Akhirnya Cita memutuskan untuk menyuburkan tanah. Dia tinggal di bawah tanah, dia bertugas untuk menguburkan tanah. Dan tidak lama setelah itu, tanah di Umbinesia menjadi subur, tanaman-tanaman menjadi semakin segar, dan adik-adik di negeri manusia menjadi semakin semangat untuk makan sayur. Nah, karena udah selesai, ada permintaan. Ada ucapan terima kasih nih dari pemimpinnya Umbinesia. Nah, ini namanya Raja Jalar. Raja Jalar itu Ubi Jalar yang memimpin Umbinesia. Dia mau berterima kasih katanya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di negeri manusia yang telah membantuku dan membantu semua rakyatku untuk menyuburkan tanah di negeriku ini. Nah,
Sebagai ucapan terima kasihku, aku akan mengatakan kepada semua rakyatku agar semua rakyatku semangat untuk tumbuh agar di dalam tubuh mereka terdapat banyak vitamin yang bisa menyehatkan dan mencerdaskan teman-teman di negeri manusia. Terima kasih teman-teman di negeri manusia. Jangan lupa makan sayur ya. Nah, selesai ceritanya. Bagaimana petualangan kita hari ini? Seru kan? Jangan lewatkan ya episode-episode berikutnya dari Dong Kelor. Kak Hikmah di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Kak Isti baru tahu loh kalau ternyata ada negara yang bernama Umbinesia dan juga Rempanesia. Seru banget ya. Nah, sahabat Dongkelor yang ada di rumah, tahu tidak kalau ternyata negara kita banyak rempah-rempahnya. Aneka macam rempah ada di sini yang tumbuh subur mulai dari Sabang hingga Papua. Rempah-rempah ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kita patut bersyukur atas anugerah yang besar ini terhadap negara kita, Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dongkelor, ketemu lagi bersama Kak Mangga di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Mangga pengen bagi-bagi info nih buat kalian. Infonya berguna banget nih. Coba deh kalian buka Play Store kalian, cari aplikasi namanya e-Pustaka Kota Makassar. Tuh, yang paling atas tuh. Cek. Kemudian buka, install kalau belum install. Setelah itu silahkan buka aja. Nanti kalian jangan lupa daftar dulu ya. Nanti setelah dapat akses untuk masuk ke sini. Nah, ini dia tampilan e-Pustaka Kota Makassar. Di sini banyak sekali, bahkan ribuan buku ada di sini. Kalian bisa membawa perpustakaan ke rumah kalian. Jadi kalian gak akan mati gaya tuh di rumah selama pandemi ini ya. Ini bukunya banyak banget. Ada buku cerita, ada buku sejarah, ada buku pajak, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalian cocok banget nih buat adik-adik, kakak-kakak, mama-mama, papa-papa yang ada di rumah ya. Jadi gak perlu ke perpustakaan, gak perlu kemana-mana. Cukup menginstal aplikasi e-Pustaka Kota Makassar dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar nih. Misalnya nih, saya pengen buka dan baca buku Ucapkan Terima Kasih. Nah, oke, dan bukunya kita siap untuk baca. Aduh, ini seperti punya perpustakaan sendiri nih. Cukup dalam genggaman. Wow. Oh, ini seperti buku dongeng ya. Wah, menarik sekali kan bukan teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu. Kita kembalikan bukunya aja ya ke raknya. Kita kasih rating dan kita baca-baca buku lainnya. Oke, sekian dulu informasinya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa download e-Pustaka Kota Makassar di HP kamu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Dongkelor, sekian dulu ya tayangan Dongkelor episode ke-16 kali ini. Di momen kemerdekaan ini, yuk mari sama-sama kita menjadi pahlawan kesehatan. Caranya gimana? Dengan tetap berada di rumah bersama keluarga. Jangan saling menjaga dan juga ikuti protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera reda, Indonesia makin kuat, dan anak Indonesia terus berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai,
setiap langkah hidup.